Seorang CEO cantik dan sukses hidup dalam kemewahan. Namun dunianya runtuh ketika ia melihat seorang anak kecil dengan tanda lahir persis seperti putrinya yang telah meninggal. Siapakah anak itu sebenarnya? Dan rahasia apa yang disembunyikan takdir darinya? Lampu-lampu kota Jakarta berkilauan seperti bintang jatuh yang terperangkap di antara gedung-gedung kaca. Malam itu, sebuah hotel mewah di kawasan pusat bisnis berdiri anggun, memantulkan cahaya neon yang berwarna-warni. Di dalam ballroom yang megah, ratusan tamu undangan berbaur dalam kemewahan. Musik lembut dari grand piano mengisi ruangan, sementara pelayan berjas hitam berlalu lalang membawa gelas sampanye. Semua orang hadir untuk satu alasan, merayakan ulang tahun berdirinya salah satu perusahaan terbesar di negeri ini, Tasha Group. Dan di tengah kerumunan itu, Tasha, sang CEO, berdiri dengan senyum yang memukau. Gaun malam berwarna biru tua membalut tubuhnya dengan elegan, kilau berlian menghiasi lehernya. Semua mata tertuju padanya, seolah ia adalah pusat gravitasi dalam ruangan itu. Ia menyambut tamu-tamu penting dengan senyum ramah, menyalami pejabat tinggi, pengusaha besar, hingga tokoh-tokoh publik yang berebut mendekat. Semua orang mengaguminya, kecantikannya, kecerdasannya, dan tentu saja, kesuksesannya. Bagi orang luar, Tasha adalah lambang sempurna seorang wanita yang berhasil meraih segalanya. Usianya yang baru 40 tahun tampak lebih muda dari yang seharusnya. Kulitnya terawat, tatapannya percaya diri, dan auranya menyilaukan. Di balik layar, media selalu menyebutnya sebagai wanita besi yang mampu menaklukkan dunia bisnis tanpa kehilangan pesonanya sebagai wanita. Namun, di balik senyum yang nyaris tanpa celah itu, ada sesuatu yang tidak pernah terlihat. Sebuah kehampaan yang tidak bisa diisi oleh kemewahan, prestasi, atau pujian. Setiap kali lampu sorot menyoroti dirinya, bayangan dari masa lalu pun ikut hadir, bayangan yang tidak pernah benar-benar hilang. Tasha hanya sesekali melirik jam tangannya malam itu. Ia menunggu detik demi detik hingga acara selesai, hingga ia bisa pulang dan menanggalkan topeng yang selalu ia kenakan. Semua ucapan selamat, semua tepuk tangan, semua sanjungan itu, terdengar jauh, hambar, dan tidak pernah sampai ke hatinya. Ia sudah terlalu terbiasa dengan semua itu. Yang tidak pernah terbiasa adalah rasa sakit yang diam-diam menyelinap ketika ia sendirian. Beberapa jam kemudian, acara berakhir. Tasha naik ke penthouse miliknya di salah satu gedung pencakar langit kota. Ruangan luas itu bernuansa modern, dengan dinding kaca besar yang menampilkan panorama malam Jakarta. Ia membuka pintu, menyalakan lampu, dan berjalan pelan menuju ruang keluarga. Di sana, sebuah foto berbingkai perak berdiri di atas meja. Foto seorang anak kecil yang tersenyum ceria, memeluk boneka kesayangannya. Tasha berhenti di depan foto itu. Wajahnya yang tegar di hadapan publik kini perlahan retak. Matanya memerah, suaranya tercekat, meski tidak ada satu kata pun yang keluar. Ia hanya menatap foto itu lama, seolah ingin berbicara dengan sosok yang sudah tidak ada lagi di dunia. Anak kecil itu adalah putri sematawayangnya, yang telah pergi terlalu cepat karena sebuah penyakit yang tak bisa disembuhkan. Kehilangan itu menghancurkan dunia Tasha. Namun, alih-alih tenggelam dalam kesedihan, ia melarikan diri dengan cara yang berbeda, bekerja lebih keras, membangun perusahaannya lebih tinggi, mengisi setiap detik dengan kesibukan yang membutakan. Hasilnya, ia berhasil menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di negeri ini. Tapi kesuksesan itu dibangun di atas luka yang belum pernah benar-benar sembuh. Malam itu, ia kembali duduk di sofa putih besar, melepas high heels, dan menatap kota dari balik kaca. Di luar, jalanan masih ramai, mobil-mobil berderet seperti aliran cahaya tanpa henti. Tasha menghela napas panjang. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apa arti semua pencapaian ini? Mengapa meski ia punya segalanya, tetap ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh apapun? Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Ia memejamkan mata, berharap bisa tidur, meski tahu bahwa mimpinya sering dipenuhi wajah anak yang sudah pergi itu. Seperti biasa, ia terbangun dengan mata yang lelah, namun wajah yang tetap harus tampak sempurna saat pagi datang. Dunia tidak peduli pada luka yang disembunyikannya.
Dunia hanya peduli pada senyum dan keberhasilannya. Keesokan harinya, rutinitas kembali menelannya. Tasya turun ke kantor dengan sopir pribadinya, menatap deretan gedung sambil menyiapkan presentasi besar untuk para investor. Ia melangkah masuk ke lobi kantor pusat, Tasya Group, dengan aura wibawa yang membuat semua karyawan menundukkan kepala penuh hormat. Namun, hari itu berbeda. Saat ia melintasi lobi dengan langkah anggun, matanya tanpa sengaja berhenti pada sosok kecil di sudut ruangan. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 7 tahun duduk di kursi tunggu, memeluk tas sekolahnya. Bukan penampilannya yang membuat Tasya terhenti, melainkan sesuatu di wajah anak itu. Di bawah mata kirinya, ada sebuah tanda lahir kecil berbentuk bulan sabit. Sama persis dengan tanda lahir putrinya yang telah tiada. Tasya berhenti melangkah. Jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya seolah membeku. Dunia di sekitarnya terasa hening. Seakan hanya ada dirinya dan anak itu di ruangan itu. Dalam hitungan detik, semua luka lama menyeruak kembali, membuatnya sulit bernapas. Momen itu menjadi awal dari sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Lobi kantor, Tasya Group, pagi itu dipenuhi kesibukan. Karyawan berseliweran dengan map dan laptop, resepsionis sibuk menjawab telepon. Sementara aroma kopi dari kafe kecil di sudut ruangan menambah suasana yang hangat sekaligus tegang. Bagi orang luar, lobi itu adalah simbol kesuksesan. Lantai marmer mengilap, lampu kristal besar menggantung di langit-langit, dan dinding kaca tinggi yang menampilkan panorama kota Jakarta. Semua itu merupakan perwujudan ambisi dan kerja keras Tasya selama bertahun-tahun. Namun, bagi Tasya sendiri, pagi itu tidak terasa biasa. Tatapannya masih terpaku pada anak kecil yang duduk di kursi tunggu dekat resepsionis. Anak laki-laki dengan rambut hitam lurus, wajah polos, dan mata besar penuh rasa ingin tahu. Tasya mencoba mengalihkan pandangan, melanjutkan langkahnya menuju lift eksekutif, tapi hatinya tertahan. Ada sesuatu yang begitu familiar tentang anak itu, sesuatu yang menusuk lebih dalam daripada sekadar kemiripan. Tanda lahir kecil berbentuk bulan sabit di bawah mata kirinya, persis seperti milik putri Tasya. Langkahnya terhenti sesaat, tubuhnya kaku, dunia seakan melambat. Suara-suara di sekelilingnya terdengar sayup, hilang ditelan degup jantung yang semakin keras. Tasya menggenggam erat tas kerjanya, mencoba menenangkan diri. Itu tidak mungkin, batinnya berulang kali. Ia tahu bahwa anaknya telah tiada, bahwa makamnya ada di sebuah pemakaman tenang di pinggiran kota. Ia sendiri yang mengantar kepergian itu, ia sendiri yang menangisi hari pemakaman itu sampai tak sanggup berdiri. Jadi, mengapa sekarang ia melihat tanda lahir yang sama pada anak ini? Lift terbuka, asistennya, Clara, sudah menunggu dengan setumpuk berkas. Tasya berusaha menata wajahnya kembali, menarik napas panjang, lalu masuk. Pintu lift menutup, dan seketika dunia luar lenyap, menyisakan ruangan kecil yang hening. Clara mulai melaporkan jadwal hari itu, rapat dengan investor asing, konferensi pers, serta makan siang dengan pejabat kementerian. Tapi kata-kata Clara hanya terdengar seperti gema jauh. Pikiran Tasya tetap tertambat pada sosok kecil yang tadi dilihatnya. Sepanjang hari, Tasya menjalani aktivitas seperti biasa. Ia tersenyum di depan kamera, berbicara penuh percaya diri di ruang rapat, dan menjawab pertanyaan media dengan ketegasan yang dikagumi banyak orang. Namun, di dalam dirinya, ada kegelisahan yang tidak bisa ia abaikan. Bayangan wajah anak kecil itu terus muncul, seakan mengintai dari balik pikirannya. Malam harinya, ketika kembali ke penthouse, Tasya kembali berdiri di depan foto putrinya yang sudah tiada. Ia menelusuri foto itu dengan jemarinya, menatap tanda lahir kecil di bawah mata kiri anaknya. Sama persis dengan yang ia lihat pagi tadi. Air matanya jatuh, meski ia buru-buru menyekanya. Ia tidak ingin terlihat rapuh, bahkan di hadapan dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Tasya sengaja berangkat lebih awal ke kantor. Ia berharap bisa melihat anak itu lagi, sekadar memastikan bahwa semua ini bukan sekadar ilusi. Benar saja, anak itu kembali hadir di lobi. Kali ini ditemani seorang wanita parubaya yang tampak sederhana, mungkin pengasuhnya. Tasya mengamati dari jauh,
Memperhatikan cara anak itu duduk, cara ia menggenggam buku kecil yang lusuh, bahkan cara ia menatap sekeliling dengan rasa penasaran yang polos. Ada sesuatu dalam dirinya yang bergetar. Perasaan yang dulu sudah lama hilang, kini muncul kembali. Seperti seorang ibu yang secara naluriah mengenali anaknya sendiri. Hari-hari berikutnya, Tasya semakin sering memperhatikan anak itu. Tanpa disadari, ia mulai menyusun pertanyaan-pertanyaan dalam pikirannya. Siapa anak itu sebenarnya? Mengapa ia sering berada di lobi kantornya? Apa hubungannya dengan perusahaannya? Dan yang paling penting, mengapa tanda lahir itu sama persis dengan anaknya? Clara, asistennya, mulai menyadari ada yang berbeda. Bosnya yang biasanya fokus kini sering terlihat melamun. Pandangan matanya kosong di tengah rapat penting. Tapi Clara terlalu segan untuk bertanya lebih jauh. Ia hanya bisa menebak-nebak bahwa mungkin ada masalah pribadi yang sedang membebani pikiran Tasya. Malam kembali datang. Tasya duduk di ruang kerjanya yang luas. Cahaya lampu kota menyinari wajahnya. Ia membuka laci meja, mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi barang-barang peninggalan putrinya. Sebuah boneka kecil, pita rambut, dan buku cerita bergambar. Ia menatap benda-benda itu dengan tatapan sendu. Rasa rindu yang mendalam menusuk hatinya. Dan entah bagaimana, bayangan anak kecil yang ia lihat di lobi bercampur dengan kenangan putrinya. Hatinya berkata ada sesuatu yang belum ia ketahui. Bahwa mungkin, dunia sedang mencoba menyampaikan sesuatu padanya. Sebuah pesan tersembunyi yang menunggu untuk diungkap. Sejak saat itu, Tasya tahu, hidupnya tidak akan lagi berjalan dengan tenang. Ada bayangan dari masa lalu yang kini kembali menghantuinya. Dan ia harus mencari jawabannya, meski itu berarti membuka luka lama yang berusaha ia kubur dalam-dalam. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sama, tapi tidak lagi terasa sama bagi Tasya. Kehidupannya yang selama ini begitu teratur, penuh disiplin, dan tak pernah goyah, kini mulai terganggu oleh satu hal. Anak kecil dengan tanda lahir berbentuk bulan sabit di bawah mata kirinya. Setiap kali Tasya melangkah masuk ke lobi kantor, matanya secara otomatis mencari sosok itu. Kadang anak itu hadir, kadang tidak. Namun setiap kali ia muncul, Tasya selalu merasa jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Ada dorongan aneh dalam dirinya untuk mendekat, menanyakan namanya, bahkan menyentuh pipinya untuk memastikan semuanya nyata. Namun, ia selalu menahan diri. Ia masih seorang CEO, seorang figur publik yang dijaga sorotan banyak orang. Ia tidak bisa sembarangan mendekati anak kecil di depan mata seluruh karyawan. Meski begitu, obsesi itu tumbuh semakin kuat. Di balik senyumnya yang tegas di ruang rapat, pikirannya berkali-kali melayang kembali ke sosok anak kecil itu. Saat makan malam bersama kolega bisnis, tatapannya kosong karena bayangan anak itu lebih nyata dibanding makanan mewah yang tersaji. Bahkan ketika ia berdiri di depan kaca penthouse-nya yang luas, ia seolah bisa melihat pantulan anak itu tersenyum kepadanya. Pada suatu malam, Tasya tak lagi bisa menahan diri. Ia memanggil Clara, asistennya yang paling setia. Dengan nada dingin khasnya, Tasya memberi instruksi. "Aku ingin kau cari tahu siapa anak kecil yang beberapa kali ada di lobi kantor kita," katanya singkat. Clara terdiam sejenak, terkejut dengan perintah yang tidak biasa. Selama bertahun-tahun bekerja, ia tahu Tasya jarang sekali memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Fokusnya selalu pada bisnis besar, proyek bernilai miliaran, dan strategi perusahaan. Namun kali ini, seorang anak kecil justru menjadi perhatiannya. "Apakah ada masalah, Bu?" tanya Clara hati-hati. "Tidak perlu tanya banyak. Cari tahu saja. Siapa dia, siapa yang menemaninya, dan kenapa sering ada di sini." Suara Tasya tegas, meski di dalam hatinya ada kegelisahan yang tidak ia ungkap. Clara mengangguk, lalu mencatat instruksi itu. Malam itu juga ia mulai mengumpulkan informasi dari staf lobi dan resepsionis. Namun jawaban yang didapat masih samar. Anak itu kadang datang bersama seorang wanita parubaya yang mereka kira pengasuhnya. Tidak ada catatan resmi, tidak ada alasan jelas mengapa ia sering menunggu di lobi. Sementara itu,
Tasya semakin larut dalam pikirannya sendiri. Ia mulai menggali kembali kenangan masa lalu, kenangan tentang anaknya yang sudah tiada. Tanda lahir itu selalu jadi ciri khas yang melekat. Ia ingat betul bagaimana ia sering mencium bagian itu ketika anaknya masih kecil, menganggapnya sebagai tanda keberuntungan. Dan kini, melihat tanda yang sama pada orang lain seakan membangkitkan luka lama yang belum sembuh. Malam demi malam Tasya semakin sulit tidur. Pikirannya dipenuhi bayangan, pertanyaan, dan ketakutan. Ia bahkan mulai merasakan perasaan aneh, seolah takdir sedang mempermainkannya, atau mungkin mencoba menyampaikan pesan penting. Di kantor, karyawan mulai memperhatikan perubahan kecil pada diri Tasya. Meski ia tetap tampil anggun dan berwibawa, sorot matanya sering kosong, pikirannya tampak melayang. Beberapa orang berbisik bahwa sang CEO mungkin sedang jatuh cinta atau menyimpan rahasia pribadi. Mereka tak tahu, rahasia itu jauh lebih rumit daripada sekadar kisah asmara. Suatu sore, Clara kembali dengan sedikit informasi baru. Katanya, anak itu bernama Aruna, tinggal bersama seorang pengasuh yang sudah tua di sebuah rumah sederhana tak jauh dari Jakarta. Ibunya sudah meninggal beberapa waktu lalu, dan ayahnya, menurut kabar, pernah bekerja di perusahaan Tasya, meski identitas pastinya masih samar. Nama itu menggema di kepala Tasya, Aruna. Sebuah nama yang indah, namun juga terasa asing. Seketika, hatinya bergetar. Ia ingin tahu lebih banyak, lebih dalam. Ada dorongan kuat untuk menemui langsung anak itu, meski ia sendiri belum siap menghadapi kenyataan apapun yang mungkin muncul. Di malam yang sunyi, Tasya berdiri di depan jendela besar penthouse-nya. Kota Jakarta tampak seperti lautan cahaya yang tak pernah tidur. Namun, bagi Tasya, semua itu tak berarti apa-apa. Ia hanya ingin menemukan jawaban dari teka-teki yang kini menghantui hidupnya. Obsesi itu kini telah tumbuh menjadi sebuah kebutuhan. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus bertemu langsung dengan anak itu. Ia harus menatap matanya, mendengar suaranya, dan mencari kebenaran di balik tanda lahir yang sama persis dengan milik putrinya. Dan saat itu tiba, ia sadar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hujan deras mengguyur Jakarta malam itu. Rintik air jatuh menabrak jendela kaca tinggi di penthouse Tasya, menimbulkan suara berulang yang seakan mengetuk-ngetuk hatinya yang gelisah. Ia duduk sendirian di ruang tamu, lampu hanya menyala samar. Di meja di depannya, segelas anggur merah tak tersentuh. Pandangannya kosong, pikirannya melayang jauh pada satu nama yang kini memenuhi benaknya, Aruna. Clara sudah melaporkan sebagian hasil penelusuran. Anak itu memang bernama Aruna. Ia tinggal bersama seorang wanita parubaya yang merupakan pengasuhnya di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota. Ibunya sudah lama tiada, meninggal dalam sebuah kecelakaan tragis. Ayahnya, Clara belum mendapatkan informasi pasti. Semua terasa buram, seolah ada potongan-potongan cerita yang sengaja tersembunyi. Tasya menatap kaca jendela, melihat bayangan dirinya yang lelah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa goyah. Selama bertahun-tahun ia membangun citra sebagai wanita yang tak tergoyahkan. CEO sukses, cantik, dihormati. Tapi kini, hanya karena seorang anak kecil, pertahanan itu runtuh sedikit demi sedikit. Keesokan paginya, Tasya mengambil keputusan. Ia tidak bisa hanya menunggu Clara mengumpulkan informasi dari kejauhan. Ada sesuatu yang memaksanya untuk terlibat langsung. Ia ingin melihat sendiri tempat tinggal anak itu, ingin memastikan dengan matanya sendiri, bukan hanya lewat laporan. Maka sore itu, dengan menyamar sederhana, tanpa gaun mahal, tanpa perhiasan mewah, Tasya pergi ke alamat yang diberikan Clara. Sopir pribadinya menunggu agak jauh. Sementara ia berjalan sendiri menembus gang sempit yang becek setelah hujan. Bangunan-bangunan di sana tampak kumuh, jauh dari dunia kaca berkilau yang biasanya ia huni. Aroma gorengan bercampur tanah basah menyambut langkahnya. Akhirnya ia tiba di depan sebuah rumah sederhana dengan cat dinding yang mulai mengelupas. Dari jendela, ia melihat sekilas sosok anak kecil itu, Aruna. Anak itu sedang duduk di lantai,
bermain dengan mobil-mobilan plastik yang warnanya sudah pudar. Di sampingnya, seorang wanita tua duduk sambil menenun tikar. Wajahnya penuh keletihan namun hangat. Tasya berdiri mematung. Hatinya berdebar keras. Melihat Aruna dalam suasana rumah sederhana itu membuatnya tercekat. Ada ketulusan di wajah anak itu. Ada keceriaan kecil yang muncul meski hidupnya tidak berkecukupan. Tasya hampir melangkah masuk, namun buru-buru menahan diri. Ia tidak siap. Ia hanya bisa mengintip dari balik pagar kayu rapuh, menyaksikan pemandangan yang menusuk batinnya. Beberapa menit kemudian, seorang tetangga lewat dan menatapnya heran. Tasya langsung berbalik, pura-pura mencari alamat lain. Ia melangkah pergi dengan langkah cepat, tapi bayangan wajah Aruna terus menempel dalam pikirannya. Malam itu, Tasya kembali ke penthouse dengan hati yang makin kacau. Ia membuka album foto lama anaknya, membandingkan senyum, sorot mata, bahkan gerakan kecil Aruna dengan kenangan anaknya. Semakin ia memperhatikan, semakin besar keyakinannya bahwa ada ikatan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Hari-hari setelahnya, obsesi Tasya semakin menjadi. Ia mulai meminta Clara untuk mencari tahu lebih detail. Nama orang tua Aruna, riwayat hidup mereka, bahkan hubungan mereka dengan perusahaan. Clara sempat ragu, tapi akhirnya menurut. Ia menggali catatan lama perusahaan, mencari siapa saja karyawan yang pernah bekerja namun sudah tidak ada. Hingga suatu malam, Clara datang dengan wajah tegang. Ia menyerahkan sebuah map berisi data. "Bu, saya belum yakin 100%. Tapi ada satu nama yang mungkin terkait dengan anak itu," kata Clara dengan suara hati-hati. Tasya membuka map itu. Matanya langsung tertumbuk pada sebuah nama. Nama yang pernah ia kenal. Nama yang pernah dekat dengannya bertahun-tahun lalu. Seorang karyawan biasa, rendah hati, yang dulu pernah bekerja di bagian riset dan pengembangan. Ia ingat samar, ada momen-momen kebersamaan yang terlewat, sesuatu yang dulu ia abaikan karena sibuk mengejar ambisi. Tasya menutup map itu dengan tangan bergetar. Tubuhnya melemah, napasnya terasa sesak. Jika dugaan ini benar, maka Aruna bukan hanya anak dari seseorang yang pernah bekerja di perusahaannya. Ada kemungkinan Aruna memiliki hubungan jauh lebih dekat dengannya dibanding yang bisa ia bayangkan. Malam itu, Tasya tidak bisa tidur. Bayangan wajah masa lalu kembali muncul, bercampur dengan senyum polos Aruna. Jejak lama yang ia kira sudah hilang kini muncul kembali, menuntunnya ke arah kebenaran yang mungkin akan mengguncang seluruh hidupnya. Dan jauh di lubuk hatinya, Tasya tahu, ia sudah tidak bisa lagi berpaling. Hari-hari Tasya mulai berubah. Jika sebelumnya ia hanya mengintip Aruna dari kejauhan, kini keinginannya untuk mendekat semakin kuat. Rasanya tidak cukup hanya melihat anak itu lewat jendela atau mendapat laporan dari Clara. Ada magnet yang terus menariknya, seolah sebuah tali tak kasat mata menghubungkan mereka. Pagi itu, Tasya kembali mengenakan pakaian sederhana. Tidak ada blazer mewah, tidak ada perhiasan berlian. Hanya kemeja putih longgar, celana jeans biru tua, dan sepatu kets. Penampilannya berbeda jauh dari citra CEO yang biasanya memikat kamera. Ia meminta sopirnya berhenti agak jauh dari rumah Aruna. Dengan langkah hati-hati, ia berjalan menyusuri gang kecil yang sudah akrab di matanya. Ketika sampai, ia melihat Aruna duduk di depan rumah, memainkan mobil-mobilan dari kaleng bekas. Wajahnya penuh tawa, polos, tanpa beban dunia. Wanita tua yang menjadi pengasuhnya tampak sibuk menjemur pakaian di halaman. Tasya berhenti beberapa meter, mengamati dengan hati yang bergetar. Untuk pertama kalinya, ia memberanikan diri mendekat. "Mobilnya bagus sekali," ucap Tasya pelan. Aruna menoleh, matanya berbinar. Ia menatap Tasya tanpa curiga, hanya dengan rasa penasaran khas anak-anak. "Ini mobil balap. Aku bikin lintasannya sendiri," katanya polos sambil menunjuk tanah yang ia gambar dengan ranting. Tasya tersenyum tipis. Ada getaran aneh yang mengalir di dadanya. Ia jongkok, menyentuh tanah yang sudah digaris-garis. "Kamu pintar sekali." Anak itu tertawa kecil, lalu menawarkan mobil kalengnya.
Mau coba, Tante? Hati Tasya hampir luruh. Ia menerima mainan sederhana itu, lalu menggerakkannya pelan di lintasan tanah. Aruna bersorak, seolah hal itu adalah permainan paling menyenangkan di dunia. Dan Tasya, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, merasakan sesuatu yang hampir ia lupakan, kebahagiaan sederhana yang tulus. Wanita tua pengasuh Aruna mendekat, menatap Tasya dengan ragu. Ibu siapa ya? Ada perlu apa dengan kami? Suaranya penuh kewaspadaan. Tasya sempat bingung. Ia tidak bisa sembarangan menyebut identitasnya. Ia menarik napas, lalu menjawab hati-hati. Saya, kebetulan lewat. Melihat anak ini, rasanya ingin menyapa. Pengasuh itu menatapnya lama, lalu mengangguk tanpa berkata apa-apa. Tatapannya penuh curiga, tapi ia tidak menolak kehadiran Tasya. Hari itu Tasya pulang dengan hati campur aduk. Ia tidak bisa berhenti memikirkan senyum Aruna, suara tawanya, bahkan cara anak itu menyebutnya, Tante. Ada sesuatu yang dalam, sesuatu yang membuat Tasya merasa seperti menemukan kembali potongan dirinya yang hilang. Sejak saat itu, Tasya mulai mencari-cari alasan untuk kembali. Kadang ia membawa buku cerita, kadang sekotak makanan kecil. Aruna selalu menyambutnya dengan antusias, sementara pengasuhnya tetap waspada. Namun perlahan, kehadiran Tasya mulai diterima. Dalam pertemuan-pertemuan kecil itu, Tasya semakin yakin bahwa anak ini bukanlah kebetulan. Ia memperhatikan sorot matanya, senyum kecilnya, bahkan caranya mengerutkan dahi saat berpikir. Semua itu terlalu familiar, terlalu dekat dengan kenangan putrinya. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik, Tasya duduk di beranda bersama Aruna. Anak itu membuka buku gambar lusuh, memperlihatkan coretan sederhana, gambar matahari, rumah kecil, dan dua sosok manusia yang saling bergandengan tangan. Ini siapa? Tanya Tasya sambil menunjuk gambar itu. Ini aku, sama Mama, jawab Aruna singkat. Tasya terdiam. Ada rasa perih yang menghantam dadanya. Ia ingin bertanya lebih banyak, tapi menahan diri. Ia hanya mengusap kepala Aruna dengan lembut, merasakan rambut hitam lembut yang membuat hatinya nyeri sekaligus hangat. Malam itu, ketika kembali ke penthouse, Tasya tidak bisa berhenti memikirkan Aruna. Ia menatap foto putrinya di meja, lalu membandingkannya dengan senyum yang baru saja ia lihat sore tadi. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya sejak anaknya meninggal, Tasya merasa hatinya bergetar oleh harapan baru. Namun di balik kedekatan itu, ada rasa takut besar yang mulai tumbuh. Ia tahu ada rahasia di balik semua ini. Rahasia yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Dan semakin dekat ia dengan Aruna, semakin besar pula tarikan untuk mengungkap kebenaran itu. Kedekatan ini bukan hanya mengguncang hatinya, tapi juga mengguncang seluruh dunia yang sudah ia bangun dengan rapih. Sebuah dunia yang bisa runtuh kapan saja jika kebenaran itu akhirnya terkuak. Langit sore Jakarta berwarna kelabu. Awan menggantung rendah seolah ikut menekan dada Tasya yang sejak pagi terasa sesak. Hari itu Clara akhirnya membawa kabar baru. Kabar yang membuat Tasya terpaksa duduk lama di ruang kantornya dengan tangan bergetar. Clara berdiri di hadapannya, membawa map tebal berisi dokumen lama. Bu, saya sudah menelusuri catatan karyawan lama, juga arsip personalia yang hampir tidak pernah disentuh lagi, ujarnya dengan suara hati-hati. Tasya membuka map itu. Foto-foto, data pegawai, laporan kehadiran, semuanya tampak biasa. Hingga matanya berhenti pada satu nama, satu wajah yang sudah lama terbenam di memorinya. Raka. Ia terdiam. Jantungnya berdegup tak karuan. Raka, seorang karyawan muda yang dulu bekerja di bagian riset dan pengembangan. Wajahnya muncul samar di ingatan Tasya. Mata teduh, sikap rendah hati, dan senyum sederhana. Ia bukan siapa-siapa di perusahaan besar itu, hanya seorang pekerja keras yang sering pulang paling malam. Tapi bagi Tasya, ada sesuatu yang dulu pernah membuatnya merasa dekat. Meski kedekatan itu ia abaikan karena ambisinya yang terlalu besar. Clara menambahkan, menurut catatan, Raka meninggal dalam kecelakaan mobil sekitar 8 tahun lalu.
Saat itu istrinya juga meninggal. Yang tersisa hanyalah seorang anak kecil, bernama Aruna. Kata-kata itu menghantam Tasya bagai palu besar. Ruangan terasa berputar, udara menipis. Ia menggenggam erat meja, mencoba menstabilkan napas. Jadi benar, anak itu bukan sekadar kebetulan. Ia bukan hanya mirip dengan putrinya, ia memiliki hubungan langsung dengan masa lalu Tasya. Kilasan kenangan datang begitu cepat. Malam lembur bertahun-tahun lalu, saat ia dan Raka berbicara di ruang kerja kosong. Perhatian-perhatian kecil yang Raka berikan, tatapan mata yang penuh rasa hormat sekaligus kagum. Dan satu malam yang selalu berusaha ia lupakan. Malam ketika kesepian dan rasa rapuh membuatnya kehilangan kendali. Malam yang ia kubur rapat-rapat di balik topeng kesempurnaan. Kini, rahasia itu terungkap dalam wujud seorang anak kecil bernama Aruna. Tasya menjatuhkan tubuhnya ke kursi. Tangannya menutupi wajah. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Selama ini ia selalu merasa luka kehilangan anaknya sudah cukup menghancurkan. Tapi kenyataan ini jauh lebih mengguncang. Anak yang ia kira sudah tiada, kini seolah kembali dalam wujud lain. Dan darah yang mengalir di tubuh Aruna, mungkin saja adalah darahnya sendiri. Hari itu, pekerjaan terasa sia-sia. Ia tidak bisa fokus pada rapat, tidak peduli pada angka-angka di layar proyektor, tidak mendengar satupun ucapan dari para direktur. Semua yang ada di kepalanya hanyalah satu hal, kebenaran tentang Aruna. Malam harinya, Tasya kembali ke rumah sederhana tempat Aruna tinggal. Hujan turun deras, membuat jalanan becek dan gelap. Ia berdiri di depan pagar kayu, menatap ke dalam. Dari jendela kecil, ia melihat Aruna sedang belajar membaca bersama pengasuhnya. Suara tawa kecil itu terdengar samar menembus hujan. Hatinya terasa perih sekaligus hangat. Ia ingin masuk, ingin memeluk anak itu, ingin berkata bahwa ia bukan sekadar orang asing. Namun, mulutnya terkunci. Bagaimana mungkin ia menjelaskan semuanya? Bagaimana ia menghadapi pengasuh itu? Bagaimana ia menerima bahwa 8 tahun lalu, keputusan-keputusan masa lalunya kini kembali menghantam dengan kekuatan penuh? Di dalam dirinya, pertarungan hebat terjadi, antara keinginan untuk mengakui dan ketakutan akan konsekuensinya. Ia tahu jika kebenaran ini terungkap, reputasinya bisa hancur. Seluruh dunia akan tahu bahwa di balik citra CEO sempurna, ada rahasia besar yang ia sembunyikan. Namun, saat ia melihat Aruna tertawa, semua kekhawatiran itu terasa kecil. Hanya ada satu hal yang nyata, rasa ikatan yang begitu kuat. Ikatan seorang ibu dengan anaknya. Ketika kembali ke mobil, Tasya menangis tanpa suara. Tangannya meremas dada, seolah mencoba menahan luka yang kembali terbuka. Ia berbisik lirih, maafkan aku, maafkan aku." Entah ditujukan pada Aruna, pada putrinya yang sudah tiada, atau pada dirinya sendiri. Sejak malam itu, Tasya tahu jalan pulangnya sudah tertutup. Ia tidak bisa lagi berpura-pura. Luka lama telah terungkap, dan rahasia besar itu menuntut untuk dihadapi. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu Tasya duduk sendirian di ruang kerja pribadinya. Lampu temaram menyinari wajahnya yang pucat, sementara map berisi dokumen-dokumen lama terbuka di hadapannya. Nama Raka tertera jelas di setiap lembaran. Seorang karyawan sederhana, penuh dedikasi, yang bertahun-tahun lalu pernah berjalan bersamanya di lorong perusahaan. Tangannya gemetar ketika membuka catatan-catatan itu. Ia menemukan surat evaluasi kinerja Raka, laporan proyek, bahkan catatan kecil yang dulu tak pernah ia perhatikan. Semuanya menggambarkan sosok pekerja keras yang jarang bersuara, tapi selalu hadir ketika dibutuhkan. Namun, yang membuat napas Tasya tercekat adalah sebuah amplop kecil yang terselip di antara dokumen. Kertasnya sudah menguning, namun masih terbaca jelas. Surat itu ditujukan untuk dirinya, untuk Ibu Tasya. Dengan tangan bergetar, ia membukanya. Tulisan tangan Raka tampak rapi meski sederhana. Dalam surat itu, Raka menulis betapa ia mengagumi ketegasan dan kecerdasan Tasya, namun juga menyinggung rasa penyesalan mendalam karena telah melibatkan perasaan pribadi dalam pekerjaan.
Di akhir surat, ada kalimat yang membuat dunia Tasya runtuh. Jika suatu hari aku tidak ada lagi, aku hanya berharap anakku bisa tumbuh dengan bahagia. Ia adalah anugerah yang lahir dari sebuah malam yang tidak pernah kusesali, meski mungkin dunia tidak akan pernah tahu kebenaran itu. Tasya menjatuhkan surat itu, tubuhnya bergetar hebat. Air matanya jatuh deras. Semua bayangan masa lalu yang selama ini ia tekan muncul kembali. Malam itu, 8 tahun lalu, bukanlah sekadar pelarian sesaat. Itu meninggalkan jejak yang kini hidup di dunia nyata, dalam diri Aruna. Ia berlari ke kamar, membuka laci tersembunyi yang berisi benda-benda kenangan. Di sana ada sebuah foto lama, foto dirinya saat masih lebih muda, berdiri di samping Raka dalam sebuah acara perusahaan. Sorot mata Raka di foto itu penuh arti. Tasya terisak, menyadari betapa ia telah menutup mata dari segalanya demi menjaga ambisinya. Malam itu terasa panjang. Tasya hampir tidak tidur. Ia hanya duduk di lantai, memeluk lutut, menatap surat itu berulang kali. Dalam kepalanya, pertanyaan-pertanyaan menjerit. Bagaimana jika orang lain tahu? Bagaimana jika Aruna tahu? Bagaimana dengan keluarganya? Dengan reputasinya? Dengan perusahaan yang ia bangun? Namun, di balik semua ketakutan itu, ada rasa rindu yang begitu dalam. Rindu untuk memeluk Aruna dan berkata jujur, "Aku ibumu." Keesokan harinya, Tasya berangkat ke kantor dengan wajah yang tidak lagi sama. Karyawannya bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berat membebani pikirannya. Namun, seperti biasa, ia menutupi dengan senyum tipis dan sikap tegas. Tidak ada seorang pun yang tahu badai apa yang sedang berkecamuk di dalam dirinya. Di sore hari, Tasya kembali ke rumah sederhana tempat Aruna tinggal. Kali ini ia tidak hanya mengintip dari jauh. Ia memberanikan diri mengetuk pintu. Wanita tua pengasuh Aruna membukakan, menatapnya dengan waspada. "Maaf, saya boleh masuk sebentar?" Suara Tasya bergetar, berbeda jauh dari biasanya. Wanita tua itu ragu, tapi akhirnya membiarkannya masuk. Tasya melangkah ke ruang tamu kecil yang sederhana. Aroma masakan rumahan menyambutnya. Aruna berlari kecil dari kamar. Wajahnya berseri melihat Tasya. "Tante datang lagi," serunya gembira. Hati Tasya meleleh. Ia meraih Aruna, memeluknya erat. Anak itu tertawa, tidak tahu betapa pelukan itu adalah penopang jiwa bagi Tasya yang rapuh. Pengasuhnya memperhatikan dengan mata tajam. Sebenarnya siapa ibu ini? Mengapa begitu peduli pada Aruna? Tasya terdiam. Kata-kata nyaris meluncur dari bibirnya, tapi ia menahan. Rahasia itu terlalu besar untuk diungkap begitu saja. Ia hanya menjawab lirih, "Saya hanya merasa terikat dengan anak ini." Wanita tua itu tidak puas dengan jawaban itu, tapi tidak bertanya lebih jauh. Sepulang dari rumah itu, Tasya duduk di dalam mobilnya dengan pikiran kacau. Ia tahu waktunya semakin dekat. Ia tidak bisa selamanya menyembunyikan kebenaran. Surat Raka adalah bukti yang tidak terbantahkan. Aruna adalah darah dagingnya sendiri. Namun, keberanian untuk mengucapkan itu masih jauh dari dirinya. Ia takut, ia hancur, dan ia tahu ketika rahasia itu akhirnya terbongkar, hidupnya akan runtuh dalam sekejap. Malam itu, Tasya menatap foto putrinya di penthouse. Untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan foto itu. "Maafkan Mama. Mama sudah berbuat salah. Tapi mungkin, ini adalah kesempatan untuk menebus segalanya." Air mata jatuh tanpa henti. Rahasia besar itu kini telah benar-benar keluar dari bayang-bayang. Dan Tasya sadar, ia tidak bisa lagi mundur. Malam itu, hujan turun deras di Jakarta, seperti menumpahkan segala beban langit ke bumi. Tasya berdiri di depan jendela penthouse-nya, memandangi ribuan cahaya kota yang tampak kabur di balik tirai hujan. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena guncangan batin yang tak mampu ia redam. Surat peninggalan Raka masih tergeletak di meja kerjanya. Kalimat-kalimat itu terus terngiang di kepalanya, menghantam berulang-ulang.
Ia adalah anugerah yang lahir dari sebuah malam yang tidak pernah kusesali. Kata-kata itu seakan mengunci nafasnya. Takdir telah menyeretnya ke titik di mana semua rahasia yang ia kubur dalam-dalam kembali ke permukaan. Hari-hari setelah itu, Tasya berubah drastis. Ia masih datang ke kantor, masih berdiri di podium rapat, masih tersenyum di depan kamera. Namun di balik semua itu, wajahnya pucat, matanya sembab, dan pikirannya hancur berkeping-keping. Direktur-direktur perusahaannya mulai berbisik. Clara, asistennya, mencoba menutupi sebanyak mungkin, tapi ia tahu betul Tasya berada di ambang kehancuran. Puncaknya terjadi pada sebuah rapat penting dengan investor asing. Di ruang megah dengan layar proyektor besar, semua mata tertuju pada Tasya. Ia berdiri di depan, menjelaskan rencana ekspansi perusahaan. Suaranya bergetar. Slide demi slide berganti, tapi ia kehilangan fokus. Tiba-tiba ia terdiam, menatap layar kosong. Ruangan menjadi hening. Bu Tasya, apakah Anda baik-baik saja? Salah satu investor bertanya dengan ragu. Namun Tasya tidak menjawab. Matanya menatap lurus, tapi pikirannya jauh. Kembali ke wajah Aruna yang tersenyum polos memanggilnya, "Tante." Air mata tiba-tiba jatuh di hadapan semua orang. Ia buru-buru menunduk, menutupinya dengan tangan, lalu berlari keluar dari ruang rapat. Gempar. Berita tentang CEO sukses yang menangis di tengah rapat penting langsung menyebar. Media bisnis mulai mencium ada yang tidak beres. Di rumah, Tasya semakin rapuh. Ia menolak makan, menolak bertemu siapapun. Ia hanya duduk di sofa, memeluk bantal, menatap kosong. Clara datang berkali-kali, tapi Tasya hanya menjawab singkat. Dunia luar yang dulu ia kuasai kini terasa asing, dingin, dan menakutkan. Namun, luka terbesarnya bukanlah bisikan publik, melainkan penolakan yang ia rasakan ketika mencoba mendekat lebih jauh ke Aruna. Beberapa hari setelah rapat itu, Tasya kembali ke rumah sederhana. Kali ini ia memberanikan diri berbicara lebih dalam dengan pengasuh Aruna. Dengan suara bergetar, ia mencoba menjelaskan bahwa dirinya memiliki hubungan khusus dengan masa lalu anak itu. Wanita tua pengasuh itu menatapnya dengan mata tajam. "Ibu siapa sebenarnya? Mengapa tiba-tiba datang dan bicara seperti ini? Aruna bukan tanggungan siapa-siapa lagi selain saya. Jangan datang membawa cerita aneh yang hanya membuat anak ini bingung." Tasya terdiam. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dadanya. Ia mencoba berkata lagi, namun suaranya patah. Saya hanya ingin dia bahagia. Tolong izinkan saya lebih dekat dengannya." Namun pengasuh itu menggeleng keras. Aruna sudah cukup kehilangan. Ia tidak butuh orang asing yang datang membawa luka baru. Tolong jangan ganggu hidupnya. Air mata Tasya jatuh deras. Ia berlutut di hadapan pengasuh itu, memohon, namun pintu akhirnya ditutup rapat di depannya. Tasya berdiri kaku di luar, hujan membasahi tubuhnya. Ia merasa dunia benar-benar menolaknya. Malam itu ia kembali ke penthouse dalam keadaan hancur. Ia membuka foto lama putrinya, lalu menatap surat Raka. "Aku sudah kehilangan segalanya, dan sekarang bahkan kesempatan kecil ini pun ditutup untukku," bisiknya lirih. Ia merasa seolah seluruh hidupnya runtuh. Perusahaannya goyah, reputasinya dipertanyakan, rahasia masa lalunya membakar hati, dan kini Aruna, satu-satunya cahaya harapan, pun menjauh darinya. Untuk pertama kalinya, Tasya merasakan apa yang berarti benar-benar sendirian. Bukan kesepian semu seperti sebelumnya, tapi kehancuran yang nyata. Dunia seakan menolak keberadaannya. Dan di titik itu, Tasya mulai bertanya, apakah dirinya pantas untuk diperjuangkan lagi? Beberapa hari setelah penolakan itu, penthouse megah Tasya berubah seperti penjara sunyi. Jendela besar yang biasanya menampilkan panorama indah Jakarta kini hanya terasa seperti layar dingin yang menegaskan kesendiriannya. Ia duduk di kursi panjang, menatap kosong, dengan surat peninggalan Raka yang masih tergeletak di meja. Air matanya sudah habis. Yang tersisa hanyalah rasa lelah dan hampa.
Dunia yang dulu ia genggam dengan penuh percaya diri kini serasa jatuh dari tangannya. Perusahaan mulai diguncang isu, para investor meragukan kestabilannya, dan karyawannya mulai berbisik-bisik di belakang. Namun anehnya, semua itu tidak lagi sepenting dulu. Satu-satunya hal yang terus menyesakkan dadanya hanyalah wajah Aruna, senyum polos yang kini tertutup dari dirinya. Di tengah keputusasaan itu, Clara datang. Asistennya yang setia duduk di sampingnya, memandang dengan penuh khawatir. "Bu, saya tahu ada sesuatu yang besar yang Ibu simpan. Tapi tolong, jangan menyerah. Saya tidak pernah melihat Ibu sejatuh ini," katanya lirih. Tasya menoleh pelan. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan topengnya runtuh di depan orang lain. Suaranya bergetar ketika berkata, "Aku sudah kehilangan anakku dulu, dan sekarang, aku menemukan anak yang lain, tapi aku ditolak. Aku tidak tahu apakah aku punya hak untuk memperjuangkannya." Clara terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia meraih tangan Tasya. "Kalau memang Ibu merasa itu penting, maka jangan berhenti. Hidup tidak akan pernah memberi kita jawaban kalau kita hanya diam. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk menghadapi, meski hasil akhirnya menyakitkan." Kata-kata itu menggema di hati Tasya. Malam itu, ia merenung lama. Ia sadar, ia bisa memilih untuk tetap terkurung dalam rasa takut, atau berani menghadapi kebenaran, apapun akibatnya. Keesokan harinya, Tasya berdiri di depan cermin besar. Ia menatap dirinya sendiri, mata sembab, wajah lelah, rambut terurai berantakan. Bukan lagi sosok CEO sempurna yang dikagumi semua orang. Tapi justru dari keterpurukan itu, ia menemukan secercah kekuatan baru. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh lagi lari. Aku harus menghadapi semuanya, demi dia." Hari itu juga, Tasya kembali ke rumah sederhana Aruna. Kali ini tanpa perhiasan, tanpa sopir pribadi. Ia berdiri di depan pagar kayu, menunggu sampai pengasuh Aruna keluar. Wanita tua itu tampak terkejut melihatnya lagi. "Saya sudah bilang, jangan datang lagi," katanya dingin. Namun Tasya menundukkan kepala, lalu berkata dengan suara bergetar namun mantap, "Saya tidak bisa. Saya harus bicara. Tolong beri saya kesempatan. Bukan untuk saya, tapi untuk anak itu." Wanita itu menatapnya lama. Ada keraguan di matanya, namun juga rasa iba melihat keteguhan Tasya. Akhirnya ia membiarkan pintu terbuka. Tasya melangkah masuk. Aruna sedang duduk di lantai, menyusun balok kayu mainan. Saat melihat Tasya, wajahnya berseri. "Tante datang lagi," katanya riang. Ia berlari memeluk Tasya tanpa ragu. Pelukan itu menghancurkan semua pertahanan Tasya. Air mata jatuh di pipinya. Tapi kali ini bukan karena putus asa, melainkan karena keberanian yang akhirnya ia temukan. Ia memeluk Aruna erat, lalu menatap pengasuhnya dengan tatapan penuh tekad. "Saya tahu saya orang asing bagi Anda, tapi bagi anak ini, saya bukan orang asing. Saya punya sesuatu yang harus saya katakan, sesuatu yang mungkin akan mengubah segalanya. Mohon, izinkan saya menjelaskan." Wanita tua itu terdiam. Ia tidak langsung menjawab, namun matanya melembut sedikit. Ia bisa merasakan bahwa kata-kata Tasya bukan sekadar alasan kosong. Hari itu, Tasya tidak langsung mengungkap segalanya. Ia masih menahan, memilih untuk pelan-pelan. Ia bercerita kepada Aruna tentang kisah dongeng, tentang harapan, tentang keberanian. Dan anak itu mendengarkan dengan penuh semangat. Matanya berbinar. Ketika pulang malam itu, langkah Tasya terasa lebih ringan. Ia tahu jalan di depannya masih panjang dan penuh rintangan, tapi ia sudah mengambil langkah pertama, berhenti melarikan diri, dan mulai menghadapi. Dalam hati, ia berbisik, "Apapun yang terjadi, aku akan melindunginya. Aku tidak akan membiarkan masa lalu menghancurkan masa depannya." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Tasya merasa memiliki tujuan baru dalam hidupnya. Sebuah keberanian yang lahir dari cinta yang tak lagi bisa ia abaikan.
Pagi itu Jakarta diselimuti langit biru yang bersih setelah semalaman diguyur hujan. Udara terasa lebih segar, sinar matahari masuk melalui celah jendela penthouse, menerangi ruang tamu yang biasanya terasa dingin dan sepi. Namun kali ini berbeda. Di dalam hati Tasya, ada kehangatan yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Malam sebelumnya, ia mengambil keputusan penting. Selama bertahun-tahun ia berlari dari masa lalu, mengubur luka, dan membungkus dirinya dengan kesuksesan semu. Tapi kini, setelah bertemu Aruna dan menghadapi kebenaran tentang Raka, ia tahu tak ada lagi alasan untuk melarikan diri. Ia harus berdamai dengan masa lalu, demi masa depan yang lebih jujur dan penuh cinta. Hari itu Tasya berdandan sederhana. Ia tidak mengenakan gaun mahal atau perhiasan berkilauan. Hanya blus polos, celana panjang, dan sepatu nyaman. Di wajahnya tidak ada makeup tebal, hanya riasan tipis yang menampilkan dirinya apa adanya. Bukan lagi sosok CEO yang harus sempurna, tapi seorang wanita yang ingin meraih kembali arti hidupnya. Ia kembali menuju rumah sederhana Aruna. Setiap langkahnya terasa mantap. Ketika sampai, ia melihat Aruna sedang bermain di halaman dengan bola plastik. Anak itu menoleh, wajahnya langsung berseri. "Tante!" serunya riang. Tasya berlari kecil, lalu memeluk Aruna erat. Tangannya bergetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena keberanian yang lahir dari ketulusan. Ia menatap mata anak itu, lalu berkata dengan suara lembut, "Aruna, bolehkah tante bercerita sesuatu?" Anak itu mengangguk polos. Pengasuhnya berdiri tidak jauh, masih dengan tatapan waspada, tapi kali ini ia tidak menghentikan Tasya. Ada sesuatu dalam sorot mata Tasya yang membuatnya yakin wanita ini tidak lagi bermain-main. Dengan suara pelan namun jelas, Tasya menceritakan sedikit demi sedikit tentang masa lalunya. Tentang bagaimana ia dulu kehilangan anaknya, tentang pertemuannya dengan Raka, dan tentang penyesalan yang selalu menghantui hidupnya. Ia tidak langsung berkata bahwa Aruna adalah darah dagingnya, tapi kata-katanya cukup untuk menunjukkan betapa dalam ikatan yang ia rasakan. Air mata jatuh dari mata Tasya ketika ia berkata, "Aku tidak tahu apakah kamu bisa mengerti semua ini sekarang. Tapi yang pasti, aku ingin ada di sisimu. Aku ingin menjaga dan mencintaimu, jika kamu mengizinkan." Aruna menatapnya dengan bingung, namun kemudian tersenyum kecil. Dengan polos ia berkata, "Aku suka tante. Kalau tante sering datang, aku senang." Kalimat sederhana itu menghantam hati Tasya dengan kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Ia memeluk Aruna erat, seolah tak ingin melepaskan lagi. Sejak hari itu, langkah-langkah kecil mulai berubah menjadi sesuatu yang nyata. Tasya tidak lagi hanya berkunjung, tapi juga ikut menemani Aruna belajar, membawanya ke taman, dan memperkenalkan dunia baru kepadanya. Hubungan itu tumbuh perlahan, tapi kuat, bukan lagi sekadar rasa penasaran, melainkan kasih yang tulus. Clara, yang sejak awal mendukung, menjadi saksi bagaimana bosnya berubah. Dari seorang CEO yang dingin dan hanya hidup untuk pekerjaan, menjadi seorang wanita yang menemukan kembali kelembutan dalam dirinya. Karyawan di kantor pun melihat perbedaan. Tasya kini lebih manusiawi, lebih hangat, meski tetap tegas. Perusahaannya sempat goyah karena rumor dan keraguan-raguan investor. Namun ketika Tasya muncul di sebuah konferensi pers, ia tidak lagi menampilkan citra sempurna yang kaku. Ia berbicara dengan jujur, mengakui bahwa ia adalah manusia yang pernah rapuh, namun kini menemukan kekuatan baru dalam hidupnya. Kejujuran itu justru membuat banyak orang menghormatinya lebih dalam. Hari-hari berjalan, dan Tasya mulai belajar menerima kenyataan. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tidak bisa mengembalikan anak yang hilang, tidak bisa menghapus penyesalan. Namun ia bisa memilih untuk menjadikan Aruna sebagai harapan baru. Bukan sebagai pengganti, melainkan sebagai cahaya yang lahir dari luka. Suatu sore, Tasya dan Aruna duduk di taman kecil dekat rumah. Anak itu tertawa riang ketika burung-burung berterbangan. Sementara Tasya menatapnya dengan senyum penuh cinta. Pengasuhnya duduk tak jauh, kini dengan wajah yang lebih tenang. Ia perlahan mulai menerima bahwa mungkin memang inilah takdir.
Tasya menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dadanya terasa lega. Luka yang dulu ia sembunyikan kini berubah menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Ia sadar, kebahagiaan sejati tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk menerima diri apa adanya, termasuk semua kesalahan dan kehilangan. Ia meraih tangan kecil Aruna, lalu berkata dengan lirih, "Terima kasih sudah datang ke dalam hidup Tante. Kamu adalah alasan aku ingin hidup lebih baik lagi." Aruna tersenyum, lalu menggenggam tangannya erat. "Tante jangan pergi ya." Air mata Tasya jatuh, tapi kali ini penuh kebahagiaan. Ia mengangguk, lalu mencium kening Aruna dengan lembut. Di dalam hatinya, ia tahu, perjalanan ini belum berakhir. Akan ada banyak rintangan, banyak penjelasan yang harus diberikan di masa depan. Tapi yang pasti, kini ia tidak lagi sendiri. Ia memiliki harapan baru. Dan bagi Tasya, itu lebih dari cukup.